Saudara, pengiriman bantuan terus dioptimalkan kepada para korban banjir dan longsor di Sumatera. Kita akan membahasnya bersama dengan eh, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang sudah bersama dengan Pangdam 1 Bukit Barisan di sana, Maijen Rio. Selamat siang. Selamat siang, Maisan. Oke, Pak Maijen Rio, bantuan hari ini seperti apa? Apakah sudah disalurkan kepada para korban di sana? Baik, Mas. Kami informasikan bahwa setiap hari kami terus mengirimkan bantuan para korban melalui jalur darat yang bisa dilalui dengan jalur darat maupun menggunakan helikopter. Di belakang kita ada 2 pesawat helikopter jenis Bell, kemudian 1 jenis MI. Ini kita terus gerakan setiap hari 2-3 sorti untuk mengirimkan logistik atau bantuan bahan pokok dan kebutuhan primer kepada masyarakat yang terisolir di jalur Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah sampai dengan Sibolga. Untuk jalur darat yang ke Tapanuli Selatan tetap bisa berlanjut, kemudian Tapanuli Utara juga berlanjut, kita kirim dari Medan, termasuk area yang kemarin terlanda banjir yaitu di Langkat menuju Aceh. Oke, untuk penyaluran bantuan secara airdrop bagaimana? Masih dilangsungkan, Maijen Rio? Tetap kita langsungkan, Mas. Hanya memang arahan dari Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Darat kita disampaikan untuk memaksimalkan dropping dengan pendaratan. Jadi dikurangi untuk dropping yang dilemparkan dari atas untuk mencegah bantuan itu rusak tiba di bawah. Solusi yang kami kerjakan adalah kami mengirimkan 1 SSK prajurit kurang lebih 100 orang untuk masuk ke titik-titik yang belum bisa dilalui oleh kendaraan berjalan kaki. Ini panjangnya antara 20 sampai 30 km. Kami berlompatan ke depan, kemudian membuat pos perjalanan 1 malam, kita istirahat, kemudian maju lagi. Di titik-titik tersebut, para prajurit merapat ke lokasi atau perkampungan masyarakat yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Kemudian kita mencari titik pendaratan yang bisa digunakan. Setelah itu diinformasikan ke penerbat, kemudian didarati dengan heli. Demikian solusi yang kita kerjakan, Mas. Oke, Panglima, itu titik-titik yang sangat terisolasi dengan akses komunikasi yang juga sangat terbatas. Apa informasi dari prajurit yang disampaikan terkait dengan kondisi para korban di sana? Yang pertama, mereka sangat kekurangan logistik karena memang mereka tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa turun ke Sibolga maupun naik ke Tarutung ke arah Tapanuli Utara. Sehingga bantuan yang diberikan oleh TNI, kemudian Polri dengan pemerintah provinsi ini sangat bermanfaat sekali untuk mereka. Kemudian mereka juga menyampaikan hal-hal yang kurang seperti kondisi kesehatan. Bila ada masyarakat yang sakit, kami kirimkan tim dokter dari kesehatan Kodam untuk merapat ke sana, baik menggunakan heli maupun berjalan kaki. Memang jalannya cukup jauh, antara 20-30 kilo menuju titik-titik kritis tersebut, Mas. Tapi saya pikir sudah mulai bisa dikerjakan, perlahan kita sudah mulai bisa mendekati titik-titik yang terisolir tersebut. Panglima, untuk upaya membuka akses ke daerah terisolir itu sejauh ini seperti apa? Kami informasikan bahwa Satgas kami dari Batalion Zeni, Kodam 1 Bukit Barisan bersama unsur Polri, kemudian unsur dari PUPR atau Perkim dari Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sudah membuka 39 km jalan darat yang kemarin tertutup. Itu kurang lebih sekitar 26 titik yang sudah berhasil kita buka. Hanya kemarin pada saat kami meninjau ke titik terakhir, prajurit kami terhenti kurang lebih 3 hari. Karena di titik itu pada saat dibersihkan mereka turun lagi longsorannya karena memang ada
mata air di situ yang mendorong longsoran baru. Jadi kami sampaikan ke seluruh prajurit dengan Satgas yang ada di sana untuk berhati-hati karena khawatir para petugas terkena longsoran. Kita terus berusaha pelan-pelan, memang itu sudah 4 hari belum bisa tertembus, mudah-mudahan 1-2 hari ke depan sudah bisa ditembus. Prajurit TNI tertahan selama 3 hari karena terjadi longsoran baru itu di daerah mana saja dan warga yang saat ini masih terisolasi di sana berapa jumlahnya kira-kira, Pangdam? Baik, untuk yang titik kita berhenti itu ada di Kecamatan Adian Koting di perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Jadi kita tinggal 2 atau 3 kilometer lagi akan memasuki Tapanuli Tengah. Itu yang cukup banyak dan di situ juga cukup banyak korban. Ada lumayan banyak kendaraan yang terperangkap di sana. Truk ada, kami kemarin hitung kurang lebih ada 6 truk besar dengan kendaraan-kendaraan kecil yang tertimbun di sana. Ini sudah bisa digeser, hanya memang tanah dan air yang turun dari atas itu belum bisa di stop. Tapi prajurit kami yang berjalan kaki sudah maju ke depan, kurang lebih 10 km sudah bisa dilewati menggunakan jalan kaki. Hanya memang kendaraan belum bisa lewat. Kemudian kita sudah kirim kendaraan dengan dipanggul, menggunakan karung, kemudian menggunakan ransel dibawa ke depan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang bisa terjangkau oleh kami. Nanti begitu seterusnya kita akan lanjutkan sampai ke titik terakhir, Mas. Baik. Kemudian untuk titik yang putus, kami perkirakan ini dari pantauan udara melalui helikopter maupun penyampaian masyarakat kurang lebih ada sekitar 11 sampai 18 titik estimasi. Kemudian masyarakat yang terdampak antara 3.000 sampai 5.000 orang di titik-titik yang atau daerah-daerah yang terisolir yang belum bisa dijangkau menggunakan kendaraan darat. Demikian, Mas. Fokus utama saat ini adalah menyalurkan bantuan kepada para korban terisolir. Terima kasih Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Firdianto sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Panglima. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.